Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan trigonometri. Ada sin, ada cos, dan ada tangen. Oke, jadi yang perlu kita pelajari dulu adalah kita harus mengenal sisi-sisi pada segitiga. Nah, ini mohon dihafalkan ya. Jadi yang pertama kita pahami nanti ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini, dan nanti ada sudut lain yang biasanya disebut alfa. Nanti ya kita kenalan dengan tiga sisi yang ada di segitiga. Jadi yang pertama kita pahami adalah sisi miring yang paling mudah. Sisi miring ini pasti di depannya sudut siku-siku atau 90 derajat. Kita menyebutnya R atau sisi miring. Selanjutnya ada Y dan X. Nah, yang Y ingat-ingat ya, ini di depannya sudut alfa. Ini kan alfanya di sini. Di depannya mana? Nah, Y. Maka ini disebut sisi depan. Selanjutnya ada sisi samping. Samping berarti di sampingnya sudut alfa. Karena ini miring, ini depan, berarti sisanya adalah sisi samping. Nah, seperti ini. Kami ulangi, di sini di depan sudut siku-siku namanya sisi miring atau R. Yang di depannya alfa atau sudutnya itu depan atau Y. Selanjutnya yang di samping, sampingnya sudut alfa namanya sisi samping atau sisi X, seperti itu. Dihafalkan ya. Terus selanjutnya kita masuk di tujuan perbandingan trigonometri, bahwasanya trigonometri itu tujuannya untuk digunakan bisa mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Misalnya diketahui, nah ini belum diketahui, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Selanjutnya untuk mengetahui sudut-sudut di antara dua sisi. Nah ini kan sudutnya, nah kita bisa tahu nih menggunakan trigonometri. Yang selanjutnya ada untuk mengetahui luas dari sebuah segitiga. Nah, selain setengah kali skala tinggi, juga nanti kita bisa menghitung luas segitiga menggunakan trigonometri. Selanjutnya untuk manfaat mempelajari trigonometri di kehidupan sehari-hari, pertama ada menghitung tinggi bangunan. Ini biasanya praktek insya Allah 2 minggu lagi. Nanti kita gunakan alat klinometer sederhana untuk menghitung tinggi bangunan di SMK Kesuma. Ada perencanaan pembangunan jalan, ada bidang geologi dan geografi, konstruksi dan arsitektur, navigasi, dan lain-lain. Selanjutnya poin 4, kita akan mengenal perbandingan trigonometri. Yang paling umum ada 3 ya. Pertama sinus, kosinus, dan tangen. Di sini ada sisi depan, sisi miring, dan sisi samping lagi. Ingat-ingat yang miring itu R, di depannya siku-siku. Depan atau sisi Y itu di depannya sudut, dan samping atau X itu di sampingnya sudut tersebut. Selanjutnya untuk mengenal atau mengingat-ingat sinus itu ada singkatannya, ada sin demi. Sin demi berarti sin alfa sama dengan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Depannya mana? Yang ini. Miringnya yang mana? Yang ini. Berarti kalau ada depan dan miring kita pakainya sinus. Nanti bisa disimbolkan dengan Y per R. Nah seperti ini segitiganya. Untuk mencari S atau sinus bisa Y per R. Untuk mencari Y berarti S kali R. Untuk mencari R, Y dibagi dengan S. Kurang lebih seperti itu. Cukup dihafalkan ininya saja, tidak masalah. Ini sambil jalan. Untuk kosinus bisa dihafalkan dengan kosami. Kos samping miring. Kos ya, kos itu perbandingannya antara sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sampingnya yang mana? Yang X, miringnya yang mana? Yang R. Berarti kalau ketemu dengan samping dan miring, maka kita menggunakan kosinus atau kosami. Selanjutnya ada tangen atau tandesa. Tan berarti D depan dan sa berarti samping. Depannya yang ini, sampingnya yang ini. Ingat-ingat ya. Tan desa depan, samping, Y bagi X. Nah, diulangi, kalau sin demi berarti sin depan miring, sin demi. Kosami berarti kos samping miring. Tan desa berarti tangen, desa depan dan samping. Depan itu Y, miring itu R, dan samping itu X. Mudah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan nilai sinus, kosinus, dan tangen. Jadi nilai perbandingan trigonometri itu bisa dihitung menggunakan kalkulator di samping menggunakan perhitungan manual. Langkah-langkahnya bisa membuka kalkulator, pastikan dalam mode deg atau degrees, masukkan sin 30 maka nanti ketemu 0,5. Contohnya seperti ini. Kita buka kalkulator.
seperti ini. Kita coba masukkan sinus. Nah, biasanya kalkulator itu modenya standar seperti ini. Nah, untuk memunculkan kalkulator saintifik, kita bisa pilih di sini, kemudian pilih saintifik. Kalau di HP sama saja ya, pilih opsi nanti pilih saintifik. Kemudian di HP itu biasanya kita tulis 30 dulu, kemudian baru pilih sinus di sini. Sin di sini ya. Seperti ini, maka akan muncul 0,5. Yang perlu dipastikan adalah pastikan ini deg ya atau degrees. Ada juga radian, ada juga grad. Jadi pastikan pilih deg atau degrees atau derajat ya. Terus kurang lebih di HP yang lain biasanya tulis sin dulu baru sudutnya. Cuman kalau di komputer ini kita nulis 30 dulu baru nulis nilai dari sinnya. Kenapa dapat setengah, kenapa dapat yang lain-lain, nanti kita akan pelajari di pembuktian dari sinus, kosinus, dan tangen. Kita lanjut dulu. Nah, setelah menggunakan kalkulator ada namanya sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu berisi perbandingan trigonometri di sudut-sudut tertentu. Tabelnya seperti ini. Ada sin, ada cos, ada tan. Nah, di sini dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara membacanya seperti ini. Jika ditanya sin 30, tadi kan 0,5 tuh, maka cari tabel sin dan 30 derajat, ketemunya setengah. Kalau ditanya sin 90, maka cari sin menuju ke 90 derajat, ketemunya adalah 1. Kalau ditanya cos 45, berarti cos, cari 45, ketemunya setengah akar 2. Untuk tan juga sama, misalnya tanya tan 30, maka cari tan, kemudian cari 30 derajat, ketemunya sepertiga akar 3. Insya Allah mudah ya. Nanti kita akan berikan contoh biar kalian lebih paham. Selanjutnya di sini Pak Arif sediakan 2 contoh soal. Yang pertama, segitiga ini disuruh mencari nilai X, sudutnya 30 derajat, miringnya 20 derajat. Contoh nomor 2 sama, menentukan nilai X, tapi sudutnya di sini 60 derajat, kemudian panjangnya ini 16 derajat. Oke, kita masuk segitiga pertama terlebih dahulu. Jadi yang perlu kalian pahami adalah kita harus identifikasi ini mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pastinya ya. Ingat yang di depan 90 derajat ini pastinya miring. Miring simbolnya itu R. Selanjutnya untuk di depan ini, depan 30 derajat, ini namanya depan. Depan itu simbolnya Y. Untuk di sampingnya 30 derajat ini, maka ini namanya samping atau X, seperti ini ya. Depan Y, miring R, dan samping X. Setelah itu baru kalian temukan apakah harus pakai sinus, kosinus, atau tangen dengan melihat yang ditanyakan dan diketahui. Yang ditanya apa? X. Yang miring ya, yang diketahui ini R. X dan R atau samping dan miring itu hubungannya apa? Samping dan miring, ya ini samping dan miring hubungannya cos, maka kita pakai cos. Kita tulis saja cos A atau cos 30 derajat. Kenapa dapat 30? Karena di sini 30 derajat sama dengan X per R. Ya, X-nya mewakili samping, R-nya mewakili miring. Kemudian kita substitusikan nilai yang ada. Cos 30 kita lihat di tabel. Tabelnya ini wajib hafal ya. Cos 30. Ini cos 30-nya di sini. Ketemunya setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Nah, X-nya bagaimana? X-nya kan yang ditanyakan, yang ini. Kita tulis X saja. Dibagi R. R-nya berapa? 20 cm. Tulis 20 di sini. Seperti ini. Selanjutnya ini kan pembagian, pindah ruas menjadi perkalian, sehingga kita boleh tulis 20 dikali setengah akar 3 sama dengan X. Nah, selanjutnya kita bisa selesaikan 20 dan 2 kita bisa coret. Ketemunya adalah 10. Jadi ketemunya 10 kali 1 ketemu 10, berarti X sama dengan 10 akar 3. Akar 3-nya tetap kita cukup operasikan bilangan 20 ini dengan 2. 20 bagi 2 ketemu 10, langsung menjadi 10 akar 3. Berarti nilai X atau sisi samping ketemunya adalah 10 akar 3. Insya Allah mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2.
Soal nomor 2 ini kurang lebih sama. Jadi pertama identifikasi dulu sisi-sisinya ya. Ingat di depan 90 maka ini miring. Ingat di depannya 60 derajat ini depan. Nah, di sampingnya sudut alfa sama dengan samping. Kalau samping itu X, depan itu Y. Nah, ingat Y dan X diatur dalam hubungan apa? Sin enggak, cos enggak. Oh, Y per X itu hubungannya tan. Kita tulis tan. Tan alfa sama dengan Y per X seperti ini. Tan alfa kita masukkan tan 60 derajat. Kenapa ketemu 60 derajat? Karena di soal ketemu 60 derajat. Y-nya kita masukkan di sini 16 dibagi X. X-nya kan belum diketahui yang ditanyakan, kita tulis X saja. Tan 60 kita substitusikan. Tan 60 ketemunya akar 3. Kita tulis akar 3 di sini. Seperti ini sama dengan 16 per X. Seperti ini. Selanjutnya X-nya kita pindah ke kanan dan akar 3-nya pindah ke kiri. Sehingga menjadi X akar 3 sama dengan 16 seperti ini ya. Asalnya pembagian menjadi perkalian, selanjutnya akar 3-nya karena perkalian berubah menjadi pembagian X sama dengan 16 per akar 3. Harusnya sudah sampai di sini, cuman karena ini ada bentuk akar maka kita rasionalkan. Rasionalkan itu dikalikan dengan bilangan akar yang sama seperti ini. Yang atas tetap 16 akar 3, yang bawah bagaimana? Yaitu akar 9. Kenapa dapat akar 9? 3 kali 3. Selanjutnya di sini 16 per 3 akar 3. Kenapa muncul 16 per 3? Karena dia akar 9 ini diakar sehingga ketemu 3. Kita tulis 16 per 3 akar 3. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Seperti biasa, jika ada tugas atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun langsung WA ke nomor Pak Arif. Terima kasih banyak, senang bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.